Sederet nama tokoh publik dan tokoh politik telah membangun komunikasi dan silaturahmi dengan mantan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Namun dari deretan nama itu, mengapa tidak ada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan? Saya ingin mengajukan sebuah tesis pendek bahwa level kecerdasan sosial para aktor-aktor politik dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ternyata memprihatinkan. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menggunakan perspektif pemikiran filsafat untuk menganalisis fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, sebelum lebih jauh saya mengajak kita berdiskusi tentang topik kita hari ini, saya ingin membagikan perspektif dari sebuah publikasi yang judulnya Seni Komunikasi bagi Para Pemimpin. Buku ini terbit tahun 1986 dari penulis yang bernama Philip Hunsaker dan Anthony Alessandra. Apa yang menarik dari buku tipis, kecil, dan walaupun usianya sudah sangat tua, buku ini misalnya menolong kita untuk membayangkan bahwa seorang pemimpin itu harus punya yang namanya kompetensi yang disebut oleh penulis buku ini sebagai seni berkomunikasi. Namun seni berkomunikasi yang dimaksud oleh kedua penulis ini adalah kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial artinya orang itu harus menjadi orang yang terbuka untuk menempatkan bahwa dirinya itu membutuhkan orang lain. Dalam rangka apa? Dalam rangka meningkatkan kapasitas diri, baik berupa pengalaman maupun kecakapan dan pengetahuan. Karena itu, seorang pemimpin harus terbuka menjadi pemimpin yang bisa menghargai orang lain. Seorang pemimpin ketika ia diharapkan menjadi pemimpin yang amanah, ia harus menjadi pemimpin yang mau mendengar pandangan-pandangan lain, dan pandangan-pandangan itu dapat dimengerti olehnya itu sebagai caranya belajar dari apa yang disampaikan dan diungkapkan oleh lawan bicaranya. Ketika perbedaan pandangan terjadi, maka pengalaman berinteraksi dan punya seni berkomunikasi dan memiliki kecerdasan sosial yang di atas rata-rata, maka seorang pemimpin akan berusaha mencari dan menemukan titik temu di antara perbedaan-perbedaan yang memang tidak terelakkan. Nah, disinilah teman-teman kita jadi belajar bagaimana seorang pemimpin yang baik itu adalah seorang pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Ia tidak punya beban politik. Sekali lagi, ia tidak mempunyai beban politik yang membuat dirinya akhirnya kehilangan kesempatan untuk mempunyai banyak teman dan banyak sahabat. Justru kekuatan seorang pemimpin adalah ketika ia punya banyak teman dan banyak sahabat. Persahabatan dan pertemanan yang banyak itu melampaui kepentingan-kepentingan politik yang seringkali memisahkan persahabatan, yang seringkali membuat persahabatan itu menjadi hambar dan bahkan berbenturan dan bahkan tidak bisa dilanjutkan, dan pada akhirnya banyak persahabatan itu yang hancur karena kepentingan-kepentingan politik yang berbeda. Dalam konteks ini teman-teman, saya ingin kembali ke tesis yang saya ajukan di awal tadi. Mengapa sampai hari ini belum ada politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk membangun komunikasi dan silaturahmi dengan mantan Presiden Jokowi? Kita tahu bahwa Presiden Jokowi adalah orang yang dibesarkan dari rahim
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Rasanya kesadaran seperti itu sangat dimiliki dan dipunyai oleh seorang Jokowi. Tetapi teman-teman, pengalaman 10 tahun memimpin Indonesia, kita juga menyaksikan bahwa perbedaan politik itu rupanya memperlihatkan pada akhirnya Jokowi berpisah dari PDIP. Atau mungkin tepatnya harus kita katakan PDIP yang melepaskan dan memisahkan diri dari Jokowi. Kita melihat teman-teman bagaimana kontestasi Pilkada Jawa Tengah itu salah satu ujian yang sangat kritis terkait dengan apakah isu persahabatan itu masih kuat dalam benak PDIP dan juga dalam diri seorang Jokowi. Saya percaya bahwa Jokowi ingin dan rindu sekali untuk membangun silaturahmi dan komunikasi dengan PDIP. Tetapi sekali lagi mungkin bukan PDIP yang mau merapat membangun komunikasi dan silaturahmi dengan Jokowi. Nah, dalam konteks itu teman-teman, kita menyayangkan tentunya bahwa sampai hari ini belum ada satu orang pun politisi PDIP yang secara sadar dan sengaja untuk membangun komunikasi, yang membangun silaturahmi, yang sekali lagi kepentingannya bukan kepentingan politik, tetapi kepentingan dalam memastikan bahwa seorang pemimpin itu pada akhirnya hendak diperlihatkan kepada khalayak luas bahwa ia memiliki kecerdasan sosial yang akan menolongnya untuk mengkapitalisasi diri dalam rangka ia hadir di tengah-tengah kontestan yang lain yang ternyata sudah punya kecerdasan sosial yang membuat kontestan itu merapat dan menjalin komunikasi dengan mantan Presiden Jokowi. Dalam konteks itu, teman-teman, mungkin kita bisa mengajukan semacam pandangan yang sederhana bahwa Andika Perkasa misalnya belum menyatakan keinginannya untuk membangun komunikasi dan silaturahmi. Sementara politisi yang lain seperti Ahmad Lutfi dan terakhir Ridwan Kamil adalah politisi-politisi yang sudah menyatakan bahwa ia membangun komunikasi dan silaturahmi dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, teman-teman, tesis sederhana ini saya ingin bangun dalam perspektif pemikiran filsafat, bahwa dalam rangka kita membayangkan tentang self-understanding atau pemahaman diri seorang pemimpin, maka seorang pemimpin itu dalam pemikiran filsafat itu harus punya kesadaran diri yang baik. Kesadaran diri yang dimaksud adalah kesadaran tentang bahwa dirinya membutuhkan orang lain. Dirinya memerlukan relasi-relasi sosial yang membuat dirinya punya banyak teman, banyak sahabat. Yang itu sekali lagi akan menolong seorang pemimpin melakukan kerja-kerja dalam jaringan kerja yang ingin membuat dirinya itu punya amanah besar ketika diberi amanah oleh rakyat yang memilihnya, dan mereka dapat melakukan tugas-tugas untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak. Ketika ada pemimpin yang belum mau legowo dengan proses politik yang ada, bahkan masih menyimpan dendam politik yang membuat dirinya tidak bisa membangun komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh politik yang lain, maka dalam konteks ini saya ingin katakan ada persoalan serius. Kalau itu memang benar bahwa kita bisa mengatakan politisi PDIP memiliki kecerdasan sosial yang berada di level bawah. Bahkan kita bisa katakan mereka punya kecerdasan sosial yang sangat memprihatinkan. Kalau itu benar tesis demikian, maka saya ingin katakan bahwa kita membutuhkan proses yang selalu kita lakukan sebagai kerja-kerja serius, bahwa institusi-institusi politik seperti partai politik punya kewajiban besar
agar institusi partai politik itu menciptakan kader-kader politik yang memiliki kecerdasan sosial. Yang dengan kecerdasan sosial itu, maka para politisi yang akan menjadi pelaku atau aktor politik untuk menerjemahkan program-program dari sebuah institusi partai, maka dengan cara demikian, maka kita bisa membayangkan akan ada yang namanya relasi-relasi dan jaringan-jaringan yang membuat seorang politisi itu kuat dan mampu turut serta dalam menyelesaikan banyak persoalan bangsa kita. Kalau politisi masih dipertanyakan kecerdasan sosialnya, bagaimana seorang politisi itu mampu membuat dirinya bisa punya amanah besar untuk menolong banyak orang, rakyat yang akan diwakilinya dalam rangka memperjuangkan kepentingan mereka, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan. Tentu hal itu jauh panggang dari api.